Yang kedua, menurut Pak Dedi, nah, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini sudah sesuai dengan pengusaha di saat pandemi ini? Mungkin yang tadi saya tanyakan Pak Dedi, Ya. sudah sesuai nggak kebijakan-kebijakan itu? Mungkin nanti akan dijawab lagi Pak Dedi. Kemudian yang ketiga itu, dengan adanya Omnibus Law, apakah cukup memberatkan kepada para karyawan dan serikat buruh saat ini? Itu dari penanyanya adalah Bapak Wildan Dharma. Siap. Mungkin akan dijawab dulu oleh Pak Dedi atau Upul. Langsung aja. Oke, silakan. Pertanyaan yang ke-1, saya lihat lebih cocok Pak Hakim menjawab, Pak. Ya. Ya. Karena ini trik-trik yang sangat luar biasa. Tapi Pak Hakim, yang normal saja yang jawab, Pak. Yang tidak normalnya serahkan nanti pada kita ini yang berdua ini nih, Pak. Yang saya bisa jawab, yaitu kebijakan dari pemerintah terhadap para pengusaha. Sampai hari ini, itu yang saya maksud pemerintah itu ada 2 badan, Pak. Satu adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang satu lagi adalah Kementerian Perindustrian dengan Menko-nya Pak Erlangga. Ya. Itu 2 kementerian biasanya tidak kompak itu, Pak. Bahasanya lain. Kalau kita lihat satu sisi, pernyataan-pernyataan Pak Menko Erlangga, Menteri Erlangga, dengan Menteri Perindustriannya sangat positif terhadap kita dari para pengusaha. Kalau balik lagi mendengar dari Kementerian Tenaga Kerja, sangat mengkhawatirkan kita. Jadi dalam kebijakan pemerintah itu gimana terhadap kita, saya kira pintar-pintarlah kita untuk mensiasati hal itu. Karena yang saya jawab ini sangat ada kaitan dengan pertanyaan Pak Wildan yang nomor 1, Pak. Gimana selain PHK ada tip apa lagi selain PHK yang bisa menyelesaikan masalah, Pak. Itu ada kaitannya, Pak. Di sanalah ada namanya trik-trik tertentu untuk mengatasi jawaban saya yang kedua. Yang ketiga yaitu Omnibus Law atau yang lebih populer itu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, artinya juga cipta kerja. Artinya pemerintah akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan kalau bisa hindarkan peraturan-peraturan yang memberatkan kita sebagai pengusaha. Salah satunya bagi kami sebagai pengusaha yang paling tidak nyaman yaitu kalau kita tidak menjalankan kewajiban pemerintah, baik itu UMK, ya, upah minimum kabupaten kota, atau UMP, upah minimum provinsi, kita akan dijerat dengan hukum pidana, Pak. Ya. Ini yang tidak nyaman bagi kita. Kami sudah menciptakan lapangan kerja. Kami sudah membuat lapangan kerja pada buruh dengan mengatasi pengangguran. Kami dengan susah payah menciptakan barang-barang kita, mencari namanya kredit untuk menjalankan perusahaan, dan menjual barang kita kepada pihak pembeli, belum tentu dibayar juga, Pak. Ya. Hal ini dengan semua risiko yang begitu besar, kita mesti dikenakan pidana kalau kena masalah yang kita tidak bisa bayar. Pengusaha kalau bisa bayar pasti akan bayar, Pak. Tapi namanya kesulitan kita mana tahu. Ya. Namanya pandemi, namanya bencana di luar bencana alam, bencana tapi bukan alamnya. Ini juga kita tidak bisa mengatasi, Pak. Seluruh dunia tidak bisa mengatasi.
Tapi di luar negeri mereka sangat memprotek para pengusaha yang telah menginvestkan uangnya, tapi di Indonesia tidak. Kami minta itu jadi perhatian pada pemerintah dengan yang main hukum ini, Pak. Kalau enggak, buat apa kita jadi pengusaha, kita jadi pedagang aja. Ya. Kedua, ada pelanggaran pemakaian air. Nah, sekarang pemakaian air di bawah tanah tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Ya. Yang sekarang aturannya juga masih abu-abu. Banyak tuh di Bekasi yang kena kemarin. Karena itu langsung bukan lagi kasih peringatan dari instansi terkait, tapi langsung udah ditindak lanjut oleh kepolisian. Udah dituduh pidana. Ini sangat menyakitkan saya, Pak, dengan teman-teman pengusaha ini. Hal ini jadi perhatian utama. Dan saya kira yang ke-1 saya serahkan kepada Yang Mulia, karena aturan-aturan mana sih selain PHK yang kita bisa menyambung hidup perusahaan ini, Pak, selain PHK. Ini Ya. Pak Hakim yang lebih paham dari saya. Terima kasih Pak Piyok. Ya, terima kasih Pak Dayadi yang sudah mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Wildan. Cuman nanti ada beberapa pertanyaan, ini cukup banyak sekali, ini pertanyaannya ini membludak. Cuman coba kira-kira bisa disimpulkan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Hakim. Jadi menjawabnya satu sekalian gitu loh. Jadi tolong di resume, jangan sampai nanti pertanyaannya ada 2 sehingga ini kita waktu hanya sedikit, dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang ikut Zoom meeting ini. Saya rasa ini pertanyaan sangat banyak sekali dan mungkin tidak mungkin dijawab satu persatu ini. Mungkin nanti nomor 2. Nah, nomor 2 ini Pak Dedi lagi nih. Apa itu? Pak, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini sudah sesuai belum, Pak? Belum, Pak. Nah, belum. Nah, mungkin kira-kira kalau belum sesuai, apa yang diinginkan oleh pengusaha agar kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu bisa direvisi untuk menjadi lebih baik atau bagaimana, Pak Dedi? Silakan Pak Dedi dulu. Ya, karena senjata dari para pekerja Ya. dengan adanya unjuk rasa yang keluar kebijakan itu kan pemerintah, Pak. Dengan namanya pemerintah, contohnya hari ini keluar satu kebijakan yang sangat memberatkan kami, yaitu UMSK. Hari ini masih ada buruh menuntut kenaikan upah dalam situasi dan kondisi pandemik ini, Pak. Ya, ya. Sangat mengerikan itu, Pak. Dan pemerintah disetujui dan dikeluarkan dan ditandatangani oleh gubernur hari ini. Saya sampai geleng-geleng kepala. Kok zaman sekarang tuh masih pemerintah menyetujui kenaikan gaji yang luar biasa, di luar dari aturan UMK dan UMP. Dengan yang sekarang ada aja udah ketar-ketir, Pak. Tambah lagi. Apa saya kira ini pemerintah tidak mengerti atau mereka hanya untuk kepentingan pilkada di daerah itu, atau memang pencitraan? Saya sampai hari ini, detik ini, Pak, tidak ngerti hal ini, Pak. Masih ditandatangani hari ini, tadi, Pak. Jadi kami masih memikirkan apa ini tanda tangan oleh gubernur sebagai keputusan gubernur ini akan kami tuntut di pengadilan, di PT UN atau tidak. Kami dalam hal masih diskusi dengan DPK yang terkait. Ini yang sangat tadi ngomong belum. Kenapa belum ke itu, Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari para pengusaha
yang saat ini memang lagi keadaan kesulitan, pandemik. Mudah-mudahan keputusan ini bisa dipikirkan lebih lanjut. Mudah-mudahan Kang Emil juga mendengarkan, melihat Zoom meeting ini. Terima kasih. Yang kedua silakan Pak Hakim untuk bisa menjawab dari Pak Wildan. Silakan. Terima kasih Pak Yopi. Saya menjawab singkat saja ya. Dalam artian karena memang ada satu hal di sini melihat pertanyaannya Pak Wildan itu ada satu keterkaitan kepada strategi, yang kedua mungkin keterkaitan terhadap hukum. Keterkaitan terhadap hukum, saya mengatakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketenagakerjaan kita itu adalah satu masalah yang sering terabaikan, sehingga apa yang dikatakan hukum itu pun di dalam ketenagakerjaan masih banyak yang tidak duduk pada tujuan hukum itu sendiri. Salah satu ketakutan perusahaan terhadap PHK adalah akibat dari ketidakmengertian baik itu pemerintah, pengusaha maupun pekerja makna filosofis dari arti pesangon, sehingga pesangon dituntut segede-gedenya. Padahal makna di balik pesangon itu adalah pesangon adalah modal atau biaya seseorang untuk bertahan hidup sampai mendapat pekerjaan baru, bukan sebagai dana pensiun, bukan sebagai dana jaminan hari tua. Jadi kalau pesangon dibayar segede-gedenya, maka orang tidak membutuhkan pensiun, yang penting di PHK dapat pesangon selesai. Intinya tidak ada artinya kesinambungan bekerja. Yang kedua, sedikit saya tambahkan, ini juga pembelajaran buat kita semua, terutama pengusaha. Mari kita mendiskusikan segala sesuatunya yang kita sudah paham dulu, sehingga tidak terjadi debat kusir. Karena pertanyaan Pak Wildan terkait dengan Omnibus Law itu sama saja dengan anak kecil berdebat tentang jin tomang yang namanya sudah ngetop tapi bentuknya nggak tahu. Saya yakin masih banyak pekerja kita yang tidak mengerti apa itu isi dari Omnibus Law, termasuk para pengusaha. Kalau memang mau, silahkan minta kepada Pak Didi Wijaya sebagai Ketua Inti agar dilakukan satu seminar pembedahan terhadap Omnibus Law itu, terutama terkait klaster ketenagakerjaan. Mari kita bedah sama-sama biar kita tahu itu bermanfaat atau merugikan. Dan yang ketiga, saya membaca sedikit tadi ada pertanyaan dari Pak Teddy terhadap saya terkait perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jelas saya katakan, kalau Bapak mau belajar atau Bapak Ibu mau belajar tentang perjanjian kerja yang benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, silahkan kita bahas di forum tertentu, apakah melalui Apindo maupun Inti, karena analisa saya sebagai hakim belum ada 1% pun pelaksanaan perjanjian kerja itu yang mengadopsi isi undang-undang secara benar. Jadi kalau dikatakan sengaja tidak mengikuti undang-undang, bukan sengaja, memang faktanya semua tidak sesuai dengan undang-undang. Itu mungkin aman dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakim, Pak Saragi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Dr. Rusli. Ini mengenai kepailitan dan PKPU. Mungkin pertanyaan yang kedua dulu akan mengarah kepada pertanyaan yang ketiga. Pertama adalah yang kedua dulu. Di masa pandemi ini Pak Dokter, ada debitur yang memanfaatkan situasi kondisi untuk memfaedakan diri sendiri. Kemudian itu ketiganya, silakan. Mohon yang pertanyaan ketiga ini. Nah, bagaimana pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk bayar utang-utangnya itu dengan sengaja, mungkin ini dengan sengaja mempilotkan. Jadi pertanyaan tadi yang kedua, Pak Teddy Mulyono ya, itu. Dan Pak Rijal siapa? Pak Rijal Ongko Saputra. Silakan Pak Dokter untuk dijawab.
Baik, terima kasih. Jadi inti pertanyaan dari Pak Teddy dan Pak Rizal ini saya tangkap ini sama sebetulnya. Jadi bagaimana apabila masa pandemi ini, situasi pandemi ini dijadikan alasan sehingga ada pelaku usaha yang sengaja mempahitkan diri sendiri. Tujuannya yang tadi disebutkan ya way out yang mudah untuk lari dari segala kewajiban-kewajibannya, begitu ya? Sama saya kira. Nah, begini, setelah seorang debitur dinyatakan pilot, itu tidak dengan begitu saja pilot lalu bebas dari kewajiban, tidak. Itu diangkat seorang kurator dan hakim pengawas, di mana tugas kurator itu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pilot. Dari sisi debitur sendiri, ada akibat hukum yang mana debitur pilot itu kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan pengurusan maupun perbuatan terkait dengan kepemilikan hartanya, seluruh hartanya. Bahkan jika debitur pilot tersebut bukan badan, artinya perorangan, dan statusnya menikah, dan dalam pernikahannya itu terjadi persatuan harta, ini termasuk pada pasangannya ini. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh kurator? Kurator akan mengamankan seluruh harta pilot milik debitur pilot ini, termasuk rekening bank, apapun semua yang berupa aset, barangkali pemilikan saham, semuanya dicari, dikumpulkan. Jadi apabila ada pelaku usaha yang ingin memanfaatkan kompetensi sebagai way out, ya harus dipikirkan kembali. Tidak semudah itu. Tidak sesederhana pilot lalu bebas tanggung jawab. Demikian. Terima kasih kepada para narasumber. Mungkin karena waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus yang ada masuk kepada sesi pertanyaan ini, namun kita lanjut. Karena waktunya sudah habis, jadi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa ditampung dan nanti kita diskusikan di hari yang lain. Yang pastinya pertanyaan-pertanyaan ini bisa nanti kita sampaikan di forum yang lain, yang pasti di Inti Jabar. Jadi silakan para sahabat-sahabat Inti Jabar yang masih ingin menanyakan masalah kepailitan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah apapun, silakan untuk datang ke Inti Jabar untuk bisa berkonsultasi dengan pakar-pakar dan ahlinya di bidangnya. Mungkin demikian saja webinar untuk malam hari ini. Mudah-mudahan webinar hari ini bermanfaat bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat Inti Jabar seluruh Indonesia, juga rekan-rekan yang lainnya yang ikut webinar untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam webinar ini, dimohonkan maafnya, dan sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.